Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam majelis ta'lim dalam rangka talabul ilmi yang tadi telah disebutkan oleh pembawa acara. Mugia punten ini campur itu. Saya tuh di rumah tuh biasanya pakai bahasa Indonesia. Cuman semenjak ke Bandung sering pakai bahasa Sunda. Jadi Sundanya agak kasar gitu ya, Bu. Punten campur. Jadi pilih anu lepat gitu Bapak, Ibu di Pasihan Terang we. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan orang sadaya habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, kepada para ulama, para mujtahid, dan tak lupa kepada kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan Allah kersakeun keluar ya. Allah kersakeun, Allah kersakeun itu apa? Bahasa Indonesia itu ya? Allah hendaki kita semua berkumpul bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anu pertama hapunten ada hapuntena dari dona. Jadi ini teh pertama kali Ija, manggilnya Ija susah. Kalau Rizza tuh kadang manggilnya ada yang Rizka, Bu. Jadi cewek jadinya, Bu. Dan itu tuh nama mantan, Bu. Jadi suka kebayang-bayang itu. Kacau. Astagfirullah. Jadi Ija aja, Bu, Ija. Nah, jadi Ija di sini pertama kali, Bu, membawakan acara, membawa materi gitu di depan gitu Pak, punten. Jadi kalau ada salah-salah kata, ada kata-kata yang kurang enak, mohon dimaafkan. Terus izin juga kepada para ulama, para ustazah. Jadi duduknya di depan ini bukan mau ngasih tausiah, Ibu. Jadi di nararaga dalam rangka belajar bareng gitu, Bu. Jadi insyaallah lah di dieu mah ibu-ibu sareng bapak-bapak tos saroleh gitu, tos ya palinter. Insyaallah. Jadi ya mah jatuhna teh ngobrol tentang agama, ngobrol perkara iman. Ngobrol perkara iman. Tadi disebutkan orang teh kedah bahagia, Ibu, atau dikersakan ke Gusti Allah. Keluar yuk bahasa Sunda teh. Keluar tos dikersakan ke Gusti Allah, angkat tirompok ka majelis gitu Masjid Al-Iman. Tos dikersakan, Bu. Kusabab di luar sana, Bu, Bapak seueur komedinya di kota gitu. Abi kan linggit di Kuningan yuk Bapak, jadi agak masih terpencil gitu, masih deso gitu. Jadi pas berangkat ke kota itu agak culture shock, Bu. Ada yang malam-malam keluar main di sini biasanya biliar gitu.
biliar. Waduh, itu agak kaget gitu. Jadi alhamdulillah kita semua dipilih oleh Allah, kita semua dikersakan oleh Allah untuk datang ke majelis ini, Bu. Soalnya orang-orang yang di luar sana, Bu, yang kurang dekat pada agama, yang tidak paham pada agama itu, banyakkan orang tuh mengalami gangguan mental, Bu. Dari mulai orang yang stres, orang yang bunuh diri, sekarang lagi gempar-gemparnya bunuh diri, Bapak Ibu. Jadi hayo orang kita perkuat lagi iman, perkuat lagi ihsan. Jadi menuju apa ya, Bu? Istilahnya menuju akhir zaman gitu, Bapak Ibu saudara. Jadi kadang hati-hati. Jadi orang-orang yang di luar sana, Ibu Bapak, itu yang sering keluar malam, yang sering mohon maaf maksiat secara terang-terangan, itu alasannya gini, Ibu Bapak. Kan ini tuh apa yang kita lakukan itu udah ditakdirkan oleh Allah. Ya Allah, itu naudzubillah ya Bapak Ibu, menyandarkan hal yang buruk kepada Allah itu tidak boleh, Bapak Ibu. Tidak boleh. Jadi benar tapi keliru gitu, Bapak. Semua yang terjadi kepada kita, semua yang ada dalam dunia itu semuanya atas takdir izin Allah, atas izin Gusti Allah. Jadi ada yang keliruannya, yaitu di mana mereka tidak mempercayai adanya kehendak Allah yang memberikan kehendak kepada kita untuk memilih gitu, Bapak. Jadi tos lah ya mada tos kersana Gusti Allah gitu, tos diizinin oleh Allah kita berbuat maksiat, naudzubillah min dari. Jadi bahaya kekeliruan dalam menafsirkan, dalam menyimpulkan takdir. Jadi mungkin bi bade saya gitu ija bade lebih karena takdir itu, qada dan qadar insyaallah. Jadi supaya kita tidak salah kaprah dalam masalah ini, khawatir. Bismillah. Jadi ada perbedaan dalam qada dan qadar, Ibu Bapak sekalian. Itu yang pertama, qada itu bermakna takdir yang ketetapan Allah yang telah ditentukan dari zaman azali, Bapak Ibu. Jadi seluruh takdir secara keseluruhan itu namanya qada. Nah, itu secara makna ya, Bu. Adapun qadar disebutkan di sini itu sama juga ketentuan, Bapak Ibu. Cuman dalam di sini disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Subhanallahul azim. Anu artinya wa kana sareng aya amrullahi ari ketetapan Gusti Allah qadaron eta jadi ketentuan makduron anu tos ditangtukeun. Nah, kalau di sini itu qadar itu juga sama yang sudah ditentukan. Tapi ada lagi, Bu, artian yang lain dalam surat Al-Mursalat ayat 22 dan ayat 23. Ila qadarim ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Yang artinya ila qadarim ma'lum dugi ka waktu anu ditangtukeun. Faqadarna fa ni'mal qadirun, tuluy kami tangtukeun fa ni'mal qadirun ketentuan itu. Jadi ada gap, Ibu. Istilahnya gap apa? Ada kesenjangan, Ibu. Yang benar yang mana?
wa kana amrullahi qadara maqdura, ketentuan yang telah ditetapkan atau yang ila qadari maklum sampai waktu yang ditentukan. Berarti kan istilahnya kalau belum sampai waktunya, ketentuan itu belum dibuat. Jadi yang benar yang mana? Itu jadi kan kalau tadi qada itu ketentuan takdir secara seluruh, semua yang ada di dunia itu adalah qada, ada dalam qadanya Allah. Nah, maqdura tadi itu sesuatu yang istilahnya sebelum waktunya terjadi itu tidak akan terjadi. Mungkin pusingnya, Pak. Jadi contohnya tadi qadoma keseluruhan ya Bapak Ibu, keseluruhan sedaya. Orang aya di dia, orang calik di majelis ilmu ieu eta tos qadona Gusti Allah. Cuman qadar eta lebih kayak gini Ibu. Ketika kita dihadapkan dalam sebuah pilihan, contoh misalnya kita waktu telah menunjukkan waktu zuhur misal. Nah, kan pilihannya tak aya satunya, aya nu langsung siap-siap salat, aya nu rebahan heula can komat pak-pakna kaboboan ujug-ujug asar gitu nya, ujug-ujug asar. Terus aya nu misalna budak-budak ayeuna mah remaja-remaja sekarang mah gitu, ada yang segame main Mobile Legend gitu. Free Fire biasanya gitu. Terus ada yang beri jalan-jalan heula. Nah, ketentuan pilihan-pilihan itu ketika kita pilih itu menjadi qadar. Jadi Allah menciptakan akal itu untuk kita dapat memilih. Nah, itulah yang namanya qadar. Qadar itu ditentukannya oleh kita. Kita itu maksudnya, ini bakal dijelasin lagi, takutnya bahaya nih kalau misalnya gak dijelasin. Jadi kita itu dapat diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ketika kita memilih yang baik ataupun yang buruk, misalnya tadi contoh yang sholat, sudah masuk waktu sholat zuhur. Nah, terus misalnya ibu bapak teh langsung siap-siap kanggo sholat zuhur. Nah, pilihan eta teh ibu atos ada di dalam qadanya Allah, qada yang secara seluruh. Jadi ketika kita milih mau sholat dulu, nah takdir yang qada secara seluruhan itu ketika kita milih sholat itu udah ada takdirnya, jalannya lagi set sampai ada ujiannya, sampai ada nikmatnya, sampai ada mungkin cobaan-cobaan yang lainnya. Terus misalnya kita milih yang rebahan. Nah, rebahan misalnya kita milih rebahan, nah itu ada qadanya lagi, ada jalan lagi. Nah, itu masuk dalam qadanya Allah. Jadi istilahnya kita memang diberikan oleh Allah dapat memilih. Cuman pilihan-pilihan itu sudah ada dalam qadanya Allah. Pilihan-pilihan itu sudah ada dalam qadanya Allah, Bu. Jadi makanya ketika kita melakukan ibadah diharapkan untuk tidak sombong, kita jangan takabur, karena itu udah ada jalan-jalannya tuh, udah Allah kasih itu, kita tinggal milih aja, Bu, Bapak. Jadi makanya kalau ada orang yang bilang, gimana tos Allah takdirkan orang maksiat itu, nauzubillah min dzalik, itu persepsi yang keliru, Bapak. Jadi ada di mana kita dapat memilih gitu. Nah, itu kuasa Allah kepada kita untuk dapat memilih. Tuh. Nah, disebutkan ini di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yughayyiru ma yaqum
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, dalam tafsirnya Ibu, tafsir sini saya mengutip dari tafsirnya Tabari, innallaha la yughayyiru ma qaumin. Sesungguhnya Allah enggak mengubah perkara satu kaum. Satu kaum, atau misalnya di sini kita mau nyebut satu orang, atau itu bisa juga, Bu. Nah, tafsirannya gini, Bu. Allah tidak akan mengubah suatu perkara dalam satu kaum, minal afiyah, dalam kesehatan, wan ni'mah, dan kenikmatan. Nah, kalau misalnya ini kunci, Bu. Kalau misalnya di sini disebutkan kata sifat, berarti kan ada lawannya ya, Bu. Jadi ini juga berlaku untuk lawannya afiyah. Yakni kalau sehat berarti lawannya sakit. Wan ni'mah, nikmat itu lawannya apa tuh? Nikmat. Enggak nikmat tadi ya, Bu. Enggak nikmat lah, enggak nikmat. Enggak nikmat. Itu bisa ditafsirkan seperti itu juga. Lalu fayazilu dzalika anhum wa yahlikuhum. Fayazilu tuluy hilang, maka hilang zalika itu afiyah wa ni'mah anhum dari itu kaum, wa yahlikuhum dan sirna. Karena apa? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga mereka sendiri, Bu, yang merubah itu semua. Mereka sendiri, karena kepilihan mereka sendiri. Di sini disebutkan min dzalika bidzulmin ba'dihim ba'dhan. Di antaranya bidzulmin, karena mereka zalim. Karena mereka zalim dari afiyah, dari sehat, dari nikmat. Ba'dihim ba'dhan. Nah, zalim terhadap orang lain. Nah, di sini menarik nih, Bu. Jadi di sini disebutkan bidzulmin ba'dihim ba'dhan. Dia zalim kepada orang lain. Nah, jadi kalau nih kita diberikan kenikmatan oleh Allah, contoh nikmat tenang hati, nikmat sehat hati gitu. Sehat hati itu nggak ada kedengkian, nggak ada marah, ambekan, sabar, gitunya jamilannya. Insyaallah ibu-ibu sama bapak-bapak sabaran insyaallah. Nah, itu di sini sebutkan itu akan langsung berubah. Wa tidai ba'dihim ala ba'din fatahilla bihim hina idzin uqubatuhu wa taghyiruhu. Nah, fatahillu dan seketika, Ibu, bihim kepada mereka itu kaum, hina idzin. Saat itu juga akibatnya akan berubah. Akibatnya yang tadinya sehat hati, yang tadinya nikmat, lapang hati, nah itu semua akan hilang, Bu. Karena apa? Karena zalim. Terus juga di sini watidai dan permusuhan. Jadi ketika kita nih baik, lagi adem-adem sama tetangga, sama sahabat, jadi ketika ujuk-ujuk orang mah teresep misalnya kasih ibu itu, misalnya kasih bapak itu. Nah, ada keretek hati itu, Bu. Nah, langsung fatahilla bihim hina idzin, seketika itu akibatnya akan ada gitu, akan terjadi apa? Nah, tadi nikmatnya akan hilang, terus sehat hatinya akan hilang seketika itu, Ibu. Jadi makanya jaga betul-betul hati kita, jaga betul-betul iman kita, ihsan kita, selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa kita dekat dengan Allah. Emang karena sesungguhnya Allah itu dekat dengan kita, Bu. Jadi kalau misalnya apa-apa tinggal curhat aja, Allah, saya abi gitu, hoyong artos saem. Nah, tak serius yuk Bapak Ibu. Jadi yang namanya doa itu ada 3 jawaban dari Allah dari doa itu. Yang pertama, seketika itu akan dikabulkan. Yang kedua, akan dikabulkan di waktu yang tepat, bukan yang waktu yang cepat, bukan.
Lalu yang ketiga itu doanya akan Allah simpan di akhirat sebagai amalan-amalan yang menjadi bekal kita di akhirat. Nah itu Ibu. Jadi sekali lagi balik lagi kita harus bahagia. Allah tetapkan kita ke majelis ini, kita dapat berkumpul silaturahmi di sini. Karena kalau misalnya dihitung-hitungnya Ibu, dihitung-hitung gitu, berangkatnya dari siap-siapnya kita Bapak Ibu ke majelis ini itu banyak step-stepnya Bu. Nah dan step-stepnya itu ada keutamaan, ada rahmatnya Allah sendiri Bu, yang memang kalau misalnya Ibu, Allah sendiri mengucapkan barang siapa yang ingin menghitung-hitung nikmat mual kahitung Bapak Ibu, mual kahitung. Tapi ini mah mungkin sebagai tahdits bin nikmat, walaupun sebenarnya nggak bakal kehitung semua gitu, kita coba hitung sedikit-sedikit lah Ibu. Karena sebelum kita berangkat ke majelis, sebelum kita berangkat ke musola yang tadi mungkin berjamaah, yang tadi ya berjamaah ke masjid, musola. Nah itu sebelum berangkat kita ngapain dulu Bapak Ibu? Dandan lah Ibu, siap-siap Ibu, siap-siap lahnya Ibu, pakai minyak wangi, terus pakai acuk anu sae. Nah semua itu dalam rangka kita dalam rangka itu berniat untuk menghadiri majelis taklim untuk tolabul ilmi, Nah Ibu, jadi dalam kita sudah siap-siapnya doang nih Bu, itu kan disebutkan dalam hadis innamal a'malu binniyat. Tos parinter ya, tos dari ajangan sadaya. Nah jadi innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu semua pekerjaan innama. Jadi perbedaan inna dan innama, inna tuh kalau misalnya diterjemahkan sama-sama sesungguhnya. Cuman kalau innama sesungguhnya semua gitu. Sesungguhnya innamal a'malu binniyat. Jadi enggak terikat dengan apapun. Amal pokoknya semua pekerjaan. Semua pekerjaan. Binniyat itu tergantung pada niat. Nah, ini diperinci lagi dalam kitab Nailur Raja karangan Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimallahu taala. An-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. An-niyat ari niat qasdu syai' ta ngamaksud hiji perkara muqtarinan dibarengan bi fi'lihi kalawan pidamelan. Jadi siap-siap nate eta tos masuk kana niat orang naon tadi angkat ka majelis taklim. Jadi seumpamanya nih Bu, seumpamanya kita di jalan atau waktu lagi siap-siap itu ada kewajiban yang nggak bisa ditunda gitu, misalnya anak sakit atau misalnya orang tua sakit atau misalnya suami sakit, istri sakit. Nah itu sudah mendapatkan keutamaan orang yang berangkat ke majelis taklimnya Bu. Itu apa ya Bu? Aduh, kalau misalnya membicarakan nikmat ini tuh kita suka apa ya Bu? Kurang banyak bersyukur gitu Bu. Jadi ini mah abi sendiri gitu. Jadi dengan kita udah siap-siap walaupun gak jadi, itu Allah catat sebagai orang yang menghadiri majelis ilmu. Nah, menghadiri majelis ilmu walaupun dia nggak datang. Nah di sini udah pada niat tuh, udah pada niat. Nah jadi orang perkuat lagi ya Bu niatnya, kita niat bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabul ilmi li taatillah wa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Li taatillah wa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Nah, itu baru niat Bu. Niat kita yang pertama sudah menjalankan sunnah pertama tuh satu sunnah. Jadi kalau nganggap sunnah tuh jangan orang sunnah yang pahala gitu, yang pahala. Jadi imah untuk step yang lebih lanjut gitunya Bu, udah kita biasanya masih ngadep pahala gitu, masih ngadep dunia, abi untuk ibu bapak mantu insyaallah. Jadi orang bayangin gitu Bu, dengan kita melaksanakan sunnah, kita tuh telah melaksanakan apa yang Rasul kerjakan gitu Bu. Kita mengerjakan apa yang Rasul kerjakan. Jadi Allah, ini Rasul tuh ngerjain ini loh, kita juga sama-sama ngerjain, berarti kita kan dekat gitu sama Rasul. Jadi Allah, jadi merasa dekat sama Rasul, merasa dekat dengan Allah, jadi tenang hati gitu Bu. Ini kita belajar bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng gitu Bu. Itu udah satu tuh, baru siap-siap doang tuh Bu. Nah, setelah siap-siap ngapain Bapak Ibu? Setelah siap-siap, setelah tonga keberangkat Ibu. Biasanya kalau apa ya istilahnya, mulailah dengan salim Bu, salaman. Jadi misalnya ibu ke bapak salam, bapak ke ibu salam, anak aduh, salam juga nih ke anak. Jadi karena ibu bapak orang tua itu madrasah pertama ibu bapak. Jadi jangan malu, jangan malu memulai untuk salaman ke anak bapak ibu. Jadi sebagai tadris buat pembelajaran buat anak-anak gitu. Biar anak-anak tuh udah bapak ibu lagi ya untuk tersalim, orang mau salim. Biar nggak ada anggapan seperti itu ibu. Jadi istilahnya misalnya ibu mau ke majelis, bapak mau kerja, salim ke istri, ke suami, ke anak. Jadi makin erat ibu, makin erat. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizi tuh langsung satilu-tilu ibu. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla ay yaftariqa. Nah, ma min muslimaini hinta ayatina dua jalmi muslim yaltaqiyani anu berjabat tangan. Ada nih? Naskan ini aja. Nah, anu berjabat tangan, anu salaman ibu, anu bertemu, fayatasofahani lalu berjabat tangan bersalaman illa ghufira lahuma angin kaduana mendapat ampunan ti Gusti Allah. Tuh Bu, tina salaman we orang diampuni Bu. Kirang bager naon Gusti Allah ka urang sadaya gitu. Jadi gampilnya saling misalnya bapak itu, jadi gampil gitu teh, langsung diampuni dosanya Bu. Nah jadi tadi balik lagi kita harus membiasakan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berkeluarga, dalam kehidupan gitu ya Bu. Yang kecil-kecil aja Bu, salim. Terus, nah habis salim itu apa Bu? Biasanya Bu? Misalnya habis salim nih, siap-siap, pakai gamis, pakai sarung, pakai koko, pakai kopiah, kanggo bapak-bapak mah, kanggo aa. Oh, Masya Allah. Ini kalau lihat adik-adik gini tuh saya suka. Ya Masya Allah, ini berarti orang yang Masya Allah ini kan belum akil balik, belum yang istilahnya Allah sudah tetapkan surga bagi mereka. Nah kita harus mentaklimi mereka gitu Ibu Bapak. Jadi harus menghormati mereka, harus istilahnya tong sampai ya kata-kata, mana budak keneh. Justru karena budak keneh Bapak Ibu, tanya dosaan urang meseur. Jadi gitu. Nah habis salim teras biasana uluk salam. Tong hilap Ibu.
Cacan angkat assalamualaikum tuh kakak nu dirompok teh assalamualaikum kunaon. Jadi aduh punten ya Bu mun aduh alhamdulillah ini tampinya Ibu Bapak. Nah jadi uluk salam untung hilap uluk salam na Ibu kunaon dina hadis anu sanes anu sami diriwayatkeun ku Imam Abu Daud sareng Imam Tirmidzi. Oh iya, inna aulan nasi billahi man bada'ahum bisalami. Inna aulan nasi saestuna ari pangutama-utamana jalma billahi mungguh Gusti Allah Bu. Ya, pangutama-utamana jalma anu mungguh Gusti Allah. Man eta jalma bada'ahum anu ngawitan anu ngamulai itu jalma itu nas itunya bisalami kalawan uluk salam kalawan uluk salam Ibu. Jadi orang yang memulai salam sana assalamualaikum jawab waalaikumsalam gitu. Nah eta munggu Gusti Allah Ibu Bapak eta teh pangutama-utamana jalma pangutama-utamana jalma uluk salam. Nah eta nembe tilunya anu pertama siap-siap salim terus salam nya eta lah. Jadi niat orang kita dalam rangka mengikuti sunnahnya Rasul tuh keutamaannya. Terus yang kedua tadi salim menggugurkan dosa Allah ampuni oleh Allah ampuni. Terus tambah tadi Allah nasi orang yang salam uluk salam itu menjadi orang yang paling utama di hadapan Allah. Itu aduh ini cuman salam doang gitu ya Bu langsung jadi pangutama-utama aja jadi kita bayangin gitu Bu misalnya lagi salam assalamualaikum. Nah Allah tuh tetapkan kita menjadi orang yang paling utama di sisi Allah. Jadi nanti kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh, orang-orang yang ahli tahajud, orang-orang yang ahli Quran, orang-orang ahli pokoknya mah. Dan mungkin Allah tetapkan kita karena amalan ini yang mudah-mudahan yang istiqomah gitu ya Bu. Ada istiqomah ini Bu. Jadi mudah-mudahan Allah tetapkan orang berkumpul dengan Rasulullah SAW. Ya Allah. Jadi wah cuman istiqomah gini doang itu salam doang. Jadi orang yang paling utama. Itu udah 3 ya Bu. Nah di kita Bu sabar itu. Jam 12 ya sabar. Tong. Malam minggunya malam minggu. Nah, dina kalimat salam Ibu, dina kalimat salam itu ada keutamaannya lagi Bapak Ibu. Ada keutamaannya lagi. Nah, kata kalimat assalamualaikum itu gini mungkin ya Bu, di sini ada yang mungkin dulunya mondok Bapak Ibu. Ada yang pernah mondok mungkin ini yang pernah mondok murojaah mengingat kembali yang mungkin belum istilahnya belajar dalam perkara bahasa Arab sebagai hazanah baru gitu loh. Jadi dalam kata benda Ibu biasanya itu kayak ini salamun kitabun nih kitabun. Nah itu konotasinya tuh Bu enggak puguh Bu. Salam tuh kan artinya keselamatan apa ini? Jadi kalau salamun ngomong ke orang Arab tuh dia salam naon ya, selamatan naon ya. Kitab naon itu ya, kitab gambar, buku utang, buku tagihan atau apa itu enggak bakal ngerti Bu. Cuman ketika ditambahkan alif lam Ibu, jadi kan assalamualaikum, assalamu misalnya, assalamu. Jadi keselamatan yang lagi dibicarakan atau misalnya
pakai yang gampang kan, kalau selamatan kan abstraknya nggak kebayang gitu. Misalnya kitabun. Ini kitabun itu masih abstrak Bu. Kitabun teh kitab naon gitu ya, buku naon, buku gambar, buku tagihan, buku tulis atau buku apa, itu masih nggak puguh. Tapi ketika ditambahkan al menjadi buku yang dibicarakan, misalnya al kitabu, berarti ya kitab ini kitab yang sedang dibicarakan. Jadi mengerucut gitu Bang. Jadi yang tadinya misalnya kitabun tuh kitab secara luas. Nah, tambahin al, ini kitab nih. Ini kitab ini. Cuman Ibu, dalam kalimat assalamualaikum itu ada keutamaan Bu. Benten tina al Ghazali sanes. Aliando sanes. Jadi sanes al anu biasa, tapi kemasukanna alif lam istighraq. Dalam ulumul balaghah itu alif lam istighraq, yang dimana yang biasanya alif lam itu mengerucutkan keselamatan, misalnya keselamatan jasad. Nah, yang ditujukan keselamatan jasad, assalam yang biasanya, yang harusnya gitu ya Bu, tambahan alif lam tuh gitu. Nah, di assalamualaikum itu bukannya mengerucut, malah memperluas Bu, menyeluruh. Namanya alif lam istighraq. Jadi yang tadinya yang harusnya Bu, keselamatannya tuh keselamatan jasmani aja, ya jasmani aja gitu. Rohani ya rohani aja. Tapi ketika assalamualaikum itu Allah jadikan, Allah ditafsirkan tuh segala keselamatan semoga tercurah untukmu gitu. Jadi keselamatannya tidak terkira gitu. Semua apapun yang berkonotasi dengan keselamatan itu didoakan kepada yang ditujukan oleh mengucap salam. Jadi misalnya ibu bapak mengucap salam, misalnya di rumah ada 3 orang nih bapak ibu. Ada bapak, ibu, anaknya bade sabara? Bade 2 B-nya 2 anu standar KB. Jadi bapak ibu, misalnya ibu yang mau berangkat nih, jadi yang di rumah ada 3 orang. Nah, ketika kita mengucapkan assalamualaikum kepada mereka, itu berarti kan kita sudah mendoakan mereka, apalagi yang tadi konotasinya semua keselamatan yang ada di dunia gitu, bahasa gamblangnya gitu. Semua keselamatan yang ada itu, yang keterkaitan dengan keselamatan itu semoga tercurah kepada kalian. Nah, setiap doa itu Bu, ingat Bu, setiap doa yang kita tujukan kepada orang lain, yang itu akan berbalik kepada kita. Itu pasti akan berbalik kepada kita. Jadi yang tadinya 3 nih Bu, anak 3. Tadinya kita ngasih salam, rahmat itu rahmat Bu. Itu nikmat dari Allah. Karena enggak semua orang muslim itu mengucap salam ketika keluar rumah Bapak Ibu. Ainu keluyuran, ainu teu salam, ainu mah minta atos angkat. Bapak minta atos angkat. Itu udah lazim sekarang. Tuh. Nah, etang di tadi niat, terus salam, dina salamna aya orang ngadoakeun tilu jalmi, mis tadi ini tilu jalmi. Jadi tambah 3 digenap. Terus doana berbalik lagi kepada kita, tambah lagi 3 jadi 9. Kita baru sampai salam. Belum lagi mereka yang mendengar ngejawab lagi salam kepada kita Bu, Bapak. Tambah lagi 3. Jadi berapa tadi? 9 tambah 3 12. Jadi 12. Nah, jadi 12 tuh. Itu baru sampai salam. Belum sampai majelis itu tuh Ibu. Belum sampai majelis, baru udah 12 nikmat rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Nah, biasanya kita bisa berapa? Setengah 8 ya. Nah, jadi tadi dikatakan sudah dapat 12 keutamaan ketika kita baru sampai ngucap salam.
Nah, terus setelah salam orang angkat ke majelis. Dina angkatna baca doa untuk apa Ibu? Baca doanya Bu. Jadi doana Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu terus ngadoa di buka ka Gusti Allah. Jadi langsung ada bekal baru tuh di akhirat. Jadi nambah jadi 13. Nah, di dalam perjalanan Ibu, ini panjang nih Bu. Sebelum kita duduk di majelis, dina hadis riwayat Muslim disebutkan man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillahi kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajat. Ini Masya Allah nih Bu. Ini ajib. Man tatahhara. Jadi biasakan ketika mau ke majelis itu bersucinya di rumah Bu. Kalau dalam hadis ini Bu, sing saha jalma anu susuci Bu, fi baitihi dina rompokna, summa masya tuluy berjalan. Tuluy jalan Bu. Tuluy jalan ila baitin min buyutillah. Di rumah Gusti Allah. Liak dia bikin ngalaksanakeun faridatan min faraidillah tina kaparduan Gusti Allah. Nah, itu tuh mau sholat, mau ini thalabul ilmi itu jadi fardu ya Bu, Bapak. Jadi tong menganggap itu sunnah. Jadi anggap fardu ya, fardu. Jadi kan thalabul ilmi fardatan ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi fardu ya Bu, thalabul ilmi. Terus bikin ngalaksanakeun keperluan kanat mangka yaitu jalma naon khotiwatahu dua langkahna Bu. Dua langkah tuh kanan sareng kirinya Bu. Kan kakina ya masih dua kan ya Bu, masih dua. Nah, ihdahuma tahuttu khati'atan anu salah sahijina eta hapus kesalahan wal ukhra sareng anu sanes tarfa'u darajat eta ngangkat derajat. Bu, yang satu langkah dari rumah bismillahirrahmanirrahim bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillah kaki kanan eta hapus dosa kesalahan. Terus yang kiri Bu, ngangkat derajat kita di akhirat. Itu apa ya? Bukan amalan-amalan yang wah gitu, bukan yang tahajud, bukan yang zikir sampai berjam-jam, bukan yang sholat sampai beberapa rakaat, berpuluh-puluh ratusan rakaat. Cuman kaki kanan kaki kiri. Yang pertama ngapus dosa, yang kedua ngangkat derajat di akhirat. Itu yang sepele-sepele yang kadang kita ini sebagai tahadus bin nikmat kita bicarakan ini sebagai apa ya? Ingat itu nikmat yang sangat besar gitu. Dan dari rumah tuh kan nggak mungkin cuma satu langkah dua langkahnya Bu. Ayo sekilo gitu. Tanya. Cara kata dia. Ini mah tetangga masjid. Tapi dina langkah-langkahnya itu Allah ampuni dosa-dosanya Bu. Allah ampuni dosa-dosanya. Allah angkat derajat-derajatnya. Jadi makanya ajak ibu keluarganya, ajak anaknya, ajak suaminya untuk berangkat ke majelis taklim. Sebagai apa Bu? Ya misalnya lu hembung hoyong nonton drakor misalnya, hoyong nonton sinetron. Yang penting kita sudah melaksanakan tugas Bapak Ibu. Mau mereka mau atau enggak kita sudah melaksanakan tugas. Itu Bu. Nah, misalnya kita ini udah berapa tadi Bu? 13 tambah misalnya langkah kita tuh
kan caraket beren 20 langkah ya Bu, 20 langkah Bu. Lebih. 100 saya 100 ayahnya Bu. 100 banyak rata-rata lah. Jadi anu 50 jadi penggugur dosa, anu 50 jadi ngangkat derajat Ibu. Jadi entong banyak urang mah loba dosa nya kantun ka majelis we, kantun ka masjid gitu, kantun ka masjid. Gugur dosa-dosa gugur. Percaya. Itu. Nah, ketika kita sudah di perjalanan, mungkin ada yang ketemu sama teman, sama ibu-ibu lain, assalamualaikum lagi, nambah lagi itu Bu. Salim lagi, salaman lagi Bu, jabat tangan lagi, nambah lagi itu Bapak. Gugur lagi dosa-dosanya itu. Karena tadi disebutin Bu, illa ghufira lahum ma qabla an yaftariqan. Jadi dosa-dosanya diampuni Bu ketika kita nih masuk majelis, ibu-ibu sama bapak-bapak datang tadi salaman, akan diampuni dosa-dosanya sebelum mereka berpisah. Jadi kita di sini tuh duduk di sini terus dosa tuh ngurang. Jadi makanya harus lama-lama Bu majelis salim tuh Bu. Harus 2 jam, 3 jam. Dosa-dosana diampuni. Bong hari. Jadi semakin lama kita majelis takliman itu semakin banyak dosa-dosa yang berguguran. Nah, langsung ke majelis taklimnya Bu, majelisnya. Sebatkeun ieu dina mungkin dina ieu lah. Punten Ibu ya sok-sokan gitu bawa kitab ya. Sanes kunaon emang si Mabi diamanahan gitu. Upami ngaoskeun, upami ngomong tentang agama itu kedah aya sumberna, kedah aya kitabna gitu. Ami henteu istilahna ayeuna tuh gampang Bu. Orang yang enggak belajar agama bisa ngomong tentang agama Bu. Sok-sokan gitu. Bahaya itu, bahaya. Nah, di sini tuh Bu disebutkan dalam ini namanya Qomil Tughyan di dalam syairan Syu'abul Iman. Jadi syarah Syu'abul Iman. Itu mencari ilmu itu ini sebagai keutamaan orang yang menuntut ilmu ya Bu. Nah, orang yang menuntut ilmu itu Bu di sini disebutkan kira gimana ya? Nah, bab ke-17, cabang iman anu ke-17. Nah, jadi thalabul ilmi itu sebagai cabang iman yang ke-17 Ibu. Jadi orang yang mencari ilmu itu sebagian dari iman Ibu, di sini Bu disebutkan Ibu. Jadi ketika ada orang yang embung kemajelisan, nyari ilmu gitu, nah itu imannya tidak pol untuk madeg. Nah itulah bukan nama. Nah terus disebatkan dia. Jadi ketika mungkin ini sebagai pengingatnya Ibu, sebenarnya untuk kita naon sih. Jadi dina kitab anu sanes Tanqihul Qaul eta disebutkeun al-babu al-awwal fi fadilatil ilmi wal ulama. Nah, dina mertelakeun Ibu bab kahiji Bu tentang fadilah keutamaan ilmu. Jadi disebutkan Ibu dina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam parantos ngadauh saha Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ibnu Mas'udin ka Ibnu Mas'ud radhiyallahu mugi mikarido sa Gusti Allah anhu ka itu Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'udin, hai Ibnu Mas'ud. Ya Rasulullah nyarios ka Ibnu Mas'ud. Julu suka salikna anjeun saatan sawaktu sajam
Kalau saatan itu bisa sajam, bisa satu waktu atau satu duduknya gitu, satu duduk angkat lagi itu gitu. Saatan fi majlisil ilmi, dina majlis ilmu. La la tamassu hentenya bakolaman karena aduh betul ya Bu. Kolaman karena pena, karena pulpen, karena pensil, karena spidol, misalnya bari spidol, anggap. Nah, si orang itu ente megang pensil, ente megang pulpen, wala taktubu sareng ente anjeun, ente nulis saharfan sahuruf pun. Nah, itu kita enggak bawa ya mah anu bade nyatat mangga tadi disebutkan. Henteu ge mangga. Ini sebutkan keutamaannya walaupun orang enggak membawa kitab, enggak bawa buku, enggak bawa pena, enggak nulis sehuruf pun khairun laka eta leuwih hade leuwih sae munggu anjeun min itqal fi raqabatin tibatan merdekakeun 1000 abid, 1000 hamba sahaya. Bu, kabayang Ibu 1000 hamba sahaya. Eta orang ngabebas lebih afdol, lebih utama orang calik henteu mantun kitab, henteu nulis sahuruf pun dina kitab. Tibatan ngabebaskeun 1000 alfi raqabatin eta 1000 hamba sahaya. Allah. Nah, dilanjutkan yang keutamaan yang untuk ulamanya Ibu. Jadi orang teh kedah hormat ke para ulama, para ustaz anu ngajarkeun alif bata, anu ngajarkeun ikra, aya ngajar ikra apa ieu? Nah, eta kedah ditakdimkeun Ibu urang Bu. Nah, disebutkeun ieu Bu. Wa nadruka ila wajhil alimi. Sarang ningali anjeun. Padu ningali unggul ya Bu. Ila wajhil alimi ka orang-orang anu ngagaduhan ilmu, orang-orang anu para ulama di dieu, kasepuhan di dieu. Khairul laka min alfi farasin. Sodak tabiha fi sabilillah. Ini leuwih hade pikeun anjeun, leuwih sae pikeun anjeun min alfir farasin. Tasaddaqta. Tibatan sodakoh anjeun 1000 kuda. 1000 farasin, 1000 kuda. Biha fi sabilillah, dina jalan Gusti Allah. Jadi orang yang paling afdol itu ketika beramal ketika mereka niat lillahi taala, fi sabilillah. Nah, sedekahnya 1000 orang yang fi sabilillah itu lebih utama kita Bu melihat orang yang mempunyai ilmu. Orang yang kita senang nih kepada ulama karena mereka punya ilmu, itu lebih utama. Terakhir. Nah, ini tadi ngelanjutin Bu yang salam nih Bu. Ada lagi Bu, dalil salam nih Bu. Banyak Masya Allah Bu, cuma salam doang. Wassalamuka sarang Rasulullah nyarios ka Ibnu Mas'ud tadi. Sarang salam anjeun, uluk salam anjeun alal alimi ka orang anu ngagaduhan ilmu, ke para ulama, ke para asatidah khairun laka eta leuwih hade leuwih sae pikeun anjeun min ibadati alfi sanatin, leuwih hade leuwih sae leuwih afdol tibatan anjeun ibadah 1000 tahun. Bu, orang ayeuna sabaraha tahun Bu? Coba. Abi 18. Itu 21 tahun. Ya misalnya dikali bisa berapa ya? 500 ya. 500 tahun deui itu. Dugi ka 1000 tahun. Eta leuwih hade urang nguluk salam Ibu. Karena apa tadi Bu? Tadi disebutkan. Karena salam itu
ketika kita mengucapkan salam itu semua keselamatan Ibu. Dari keselamatan rohani itu ada banyak Bu. Ada iman, Islam, terus jasmani mungkin dari melihat, mendengar, meraba, mencium. Gak kebayang lah Ibu. Jadi ketika kita assalamualaikum, saya Ustaz, keselamatan seluruh keselamatan, apapun keselamatan itu semoga Allah berikan kepadamu gitu Ustaz. Itu udah semua yang gak bisa kita hitung gitu. Jadi karena itu pantaslah hadis ini mengatakan khairul laka min ibadatil alfi sanatin. Itu lebih baik bagimu dibandingkan ibadah 1000 tahun. Jadi balik lagi Ibu, kawal kita harus senang Ibu. Kita telah beranjak ke sini, telah berangkat ke sini itu enggak kebayang berapa nikmat, berapa rahmat yang Allah turunkan kepada kita semua di majelis taklim ini. Dan semoga tadi Bu yang qadar jangan sampai salah Ibu, jangan sampai mengartikan ieu mah tos takdir Allah orang maksiat. Kita kan sudah diberikan pilihan untuk tidak maksiat. Dan ada juga Bu yang golongan orang yang ieu mah hasil orang gitu. Jadi sekarang lagi tren Ibu kalau di kalangan mahasiswa itu Bu, terima kasih ya saya telah berjuang. Jadi menganggap berjuangnya kita tuh hasil kita sendiri gitu. Jadi kalau untuk kebaikan kita jauh lebih afdol kita sandarkan kepada yang mempunyai takdir itu. Karena baik lagi tadi apapun yang akan kita pilih itu semua ada dalam qadanya Gusti Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sakitu be Bapak Ibu sadayana punten dina aya salah-salah kata, dina salah-salah ucapan, dina salah-salah perbuatan. Pilihna aya nu lepat biasa di pengker cariosan lagi kasih tahu Ibu masih belajar. Semoga perkumpulan ini, majelis ini Allah berkahi, Allah banggakan di akhirat, Allah banggakan di alam sana sebagai orang-orang yang terus melestarikan, meramaikan majelis, meramaikan masjid. Turnuhun tidak sedaya perhatisanana. Ayyuhal qala walakan firman qala, karena sesuna lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan dilihat siapa yang bicara, karena Abi masih fakir ilmu, masih dosa, masih kelepatan. Ada puntenan, ada jarigonan, ada relana dina sadaya kasadayana ka Bapak Ibu kasepuhan, Bapak Ustaz Dalzab. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Realisasi jadi realisasi di nanti hapus ya, realisasian kamu Karena sih diajar ya. mudah-mudahan Amin Allah. alhamdulillah satu acara program kita berdoa niatnya anak kelas ini tapi terus ini bisa acara angkat salam bersama sekolah pak keluarga dinangkes bakal menghapus dosa nanti aman bina mangkal dan kalau ini difirullahu mangkal dana obla ayat 2 susah menuju karena majelis ilmu kurang ngejak niat bagaimana maksud ini maka bakal dihampura eta dosa kajama satu acan langkah ke kakinan itu bilang mungkin
kebelahnya ulah sadacan urang oge atos eta niatnya dina niat kelabun ngelmi parantos kenging kaunggulan komo parijun angkat ama angkatna salengkah naon ngahapus 10 dosa ngangkatkeun 10 derajat tiap langkah 10 dugi ka dieu sabaraha langkah insyaallah eta kaunggulanana jalmi anu kersa kelabun ngelmi mudah-mudahan sadayana jalmi anu ahli-ahli kana kelabun ini kalayan mudah-mudahan biasa merealisasikan ilmuna anu katampi ulah katampi ditampi di realisasikeun teu diamalkeun teu ya atuh moal aya manfaat ilmuna teh ilmu anu nalika ditampi ku urang terus urang diamalkeun janten ngabuah jadi amal maka eta ilmuna amal ngame ilmu dinangtos bakal dikabulkeun Allah Subhanahu wa taala tapi amal teu nganggo ilmu eta mah dina benerna kabeneran ya dina benerna kabeneran dina salahna disiksa etanya kurang pentingna kelabur demi nomor kedua salam tadi sami ngakuburkeun kana dosa bakal dihampura dina berjabat tangan oke urang dina nalika berjabat tangan sadacan pisan dinangtos bakal dihampura dosana eta jalma maka alhamdulillah urang kantos kuping mudah-mudahan sakali sing janten terima urang sadayana khususna umum kamu sadayana anu sekitar mudah-mudahan dina ieu wengi nabi keberkahan urang amin ditakdirkan amalan urang amin ya Allah ya rabbal alamin semoga kalau terakhir urang maos alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin subhanallah